Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Bapak dan semua sahabat saudara Allah yang menikmati video ini, semoga kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapat ridhonya. Tentunya kalau ingin mendapat ridho Allah, ya kita harus ridho. Kalau kita nggak ridho dengan Allah, kita mengharap ridho Allah, ya gimana ya. Jadi saya terima kasih sekali pada Ki Malik tadi sama Ki Budi yang telah banyak menyampaikan hal yang menurut saya juga luar biasa ya. Beliau bisa menyampaikan secara detail ilmu-ilmu tasawuf ya, yang berhubungan dengan, terutama ini berhubungan dengan tasawuf Jawa ya, tasawuf yang disampaikan dalam bahasa Jawa, maksudnya gitu. Kalau tujuannya tetap ya, yaitu ke Allah Subhanahu wa taala atau ke yang laisa kamisli syai'un, ke tan kena kina yang apa. Ini walaupun saya bahasa Jawa, saya orang Jawa, tapi dalam bahasa-bahasa yang sifatnya tinggi itu nggak kenal ya, nggak ngerti. Saya spiritual ya seperti yang disampaikan Ki Manik tadi, saya belajar spiritual itu mulai tahun 1988. Itu kalau dicari sanadnya nggak nemu mungkin ya sanadnya Allah kali. Karena saya tidak berguru pada manusia. Itu berjalan sampai sekarang ya. Saya menemukan zikir nafas itu 2014, setelah 27 tahun saya sendirian berspiritual sendirian. Tahun 2014 saya mulai kenal zikir nafas, itu pun di media sosial. Karena setelah saya pelajari institusi Torekoh manapun, ajaran manapun, itu tidak cocok untuk saya, dalam arti tidak match dengan spiritual yang telah saya jalani sebelumnya. Dan saya menemukan zikir nafas waktu itu kok sesuai. Jadi saya pelajari zikir nafas ini yang ada sanadnya ya. Zikir nafas itu ada sanadnya sampai ke Rasulullah. Itu di YouTube saya ada, di Bejo SA channel, sanad zikir nafas itu sampai ke Rasulullah, ada di situ. Nah, ini yang bisa saya sharingkan ke teman-teman. Bukan, saya tidak menggurui, tapi konsepnya di sini adalah belajar. Kita sama-sama belajar. Gurunya siapa? Gurunya ya Allah, seperti yang tercantum dalam surat Al-Alaq gitu ya. Itu kan Allah yang mengajari kita semua. Jadi kita berusaha belajar ke Allah. Oleh karena itu di sini gurunya Allah, kita semua sama-sama belajar. Kita berkumpul di sini pun kita bentuk satu komunitas sadar Allah. Itu kita saling gesekan ya, bukan saling mengajari tapi saling gesekan, tukar menukar pengalaman. Karena di sini konsep belajarnya itu hanya tukar menukar pengalaman. Kita ngomong apa yang sudah kita alami, apa yang sudah kita lakukan, itu yang kita sharingkan, bukan apa yang belum kita alami. Ya contoh seperti guru misalnya,
Seorang guru nyuruh muridnya sholat tahajud, paham sholat tahajud apa. Muridnya selalu diajari sholat tahajud. Nyuruh sholat tahajud, tapi gurunya sendiri nggak sholat tahajud. Itu namanya saya sebut jarkoni, iso ngajar tapi ra iso nglakoni. Nah, kita belajar untuk jujur pada diri sendiri, untuk membicarakan, menseringkan hal-hal yang sudah kita lakukan. Di sini, inilah konsep kesadaran. Sadar Allah itu seperti itu. Dan tidak ada paksaan. Kalau zikir nafas, hu Allah ya, kita memang sanatnya ya, itu memang nafas masuk hu, nafas keluar Allah. Dalam bahasa Jawa kita pakai lafaz-lafaz kita sendiri, nggak apa-apa. Kita nggak pakai hu Allah, kita pakai ya Allah, nggak apa-apa, terserah. Kita pakai la ilaha illallah, nggak apa-apa. Pakai subhanallah, nggak apa-apa. Tapi konsep dasar yang kita ikuti itu hu Allah. Itu. Kemudian nanti berakhir, kalau kita sudah terbiasa, memang kita pada akhirnya zikir itu diam, tanpa huruf, tanpa bunyi, tanpa lafaz, tanpa apa. Dan zikir diam sudah kita pelajari, sudah kita latihkan. Zikir yang pakai lafaz hu sampai pada puncak titik akhir kemampuan kita itu kita sudah belajar, dan zikir diam kita sudah belajar. Yang Rasulullah mengajarkan itu, beliau menggunakan istilah iktikaf ya. Nah, sadar Allah ini dasarnya kesadaran. Jadi memang godaan manusia itu kalau kita golongkan secara garis besar itu kan hanya ada 3: harta, tahta, dan wanita ya. Harta itu ya dunia ini, ya dunia ini harta, anak, istri, kendaraan, rumah, ladang, itu dunia. Bahkan jasad kita sendiri itu dunia, itu masuk golongan harta. Kemudian tahta itu ingin diakui sebagai aku yang paling pinter, aku yang paling bisa, itu masuk tahta. Termasuk kalau dalam struktur organisasi, aku ingin jabatan yang lebih tinggi, itu juga tahta. Kemudian wanita. Wanita itu artinya birahi kita itu ya. Ya, nafsu birahi ya. Nafsu birahi yang arahnya ke hal-hal yang tidak semestinya. Kalau birahi ke istri, ke pasangan, ke suami, ini nggak masalah. Nah, itu kan sudah hak kita ya, sudah amanah kita untuk menyalurkan birahi ke tempat yang tepat dan yang sudah menjadi hak kita. Nah, itu godaannya itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya karena mengejar ketiga-tiganya ya, kita lupa pada yang memberikan, pada Allahnya ya. Kita nggak sadar kalau di dunia ini kita hanya sementara. Akhirnya kita tergoda oleh bisikan-bisikan setan ya. Alladzi wasisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas itu ya. Ya, bisik-bisikan setan. Bisikan itu bukan berarti setan membisikkan di telinga kita, enggak ya. Ya, setan itu ya masuk dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam ego kita ya. Jadi ego atau nafsu negatif ya, itu ladang empuk ya, ladang empuk bagi setan. Bahkan kita nggak merasa ya, saking halusnya kita nggak merasa. Kita marah itu sebenarnya yang marah itu bukan diri sejati kita. Yang marah itu nafsu kita yang sudah ditumpangi oleh
setan itu. Ya. Kemudian sifat kita tamak terhadap harta. Tamak itu bukan diri jati kita. Ya. Tamak itu adalah nafsu kita yang sudah ditumpangi oleh setan-setan itu. Yang paling berat itu kalau diri kita sudah menjadi setan itu loh. Jadi kita nggak menunjuk orang lain lah, nggak menunjuk pihak lain. Diri kita ini masih setan atau sudah bersih. Itu. Jadi ya itu akhirnya kita terperosok. Kalau Tuhan itu mau memperosokkan kita, mau menjerumuskan kita, itu diberi kenikmatan harta, kenikmatan wanita, kenikmatan tahta, diberi kenikmatan. Akhirnya apa? Akhirnya kalau sudah terjerumus gitu ya suruh balik lagi, suruh meninggalkan itu sangatlah sulit. Nah ini kita harus hati-hati. Semakin tinggi tingkat kesadaran kita terhadap Allah, ya, semakin dekat kesadaran kita terhadap Allah. Yang sebenarnya Allah itu maha dekat, ya. Allah itu bagai dengan diri kita, bagai lautan dengan ombaknya itu. Ini nggak bisa lepas, ya. Karena apa? Karena yang sejati kita itu adalah kita hanya manifestasi dari Allah itu sendiri, ya. Hanya manifestasi atau hanya tajalli. Kalau dalam bahasa lain ya Bali itu nyebut atman, ya. Itu hanya percikan, hanya sedikit dari diri Allah kita itu. Ya, yang sedikit inilah yang harus kita pelihara, yang percikan diri Allah inilah yang diri sejati. Makanya semua itu berasal dari Allah, dan yang menyelesaikan Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita tadi sudah banyak bicara tentang ciptaan sampai ke hakikat, ya. Kadang-kadang kita akan sulit membicarakan antara mana yang hakikat, mana yang ma'rifat. Apa sih bedanya hakikat dengan ma'rifat, ya? Ya, syariat hakikat itu dimensi yang lain, ya. Dimensi yang lain. Maka betul seperti yang disampaikan Ki Budi tadi. Ya, sebenarnya kita itu ciptaan, ya. Dari ciptaan dari makhluk ini, itu kalau kita telusuri lebih lanjut akan ketemu hakikat. Jadi hakikat itu, ciptaan ini kan cover sebenarnya, ya. Kita itu cover, ya. Jasa dunia termasuk harta, tahta, wanita tadi hanya cover. Itu ciptaan semua, ya. Cover 1, kemudian akan masuk ke cover 2, ya. Cover 2 hakikat. Untuk kemarifat kita harus abaikan yang cover 1, cover 2, nanti akan tembus ke marifat. Nah, insya Allah waktu-waktu yang akan datang, ya, kita akan bahas masalah marifat, masalah ilmu ketuhanan, ya. Masalah ilmu ketuhanan, ya, semoga kita bisa membahas mulai dasar. Pertemuan berikutnya kita dalami lagi, berikutnya dalami lagi tentang ma'rifatullah, ma'rifat pada Allah, ya. Yang di sini sering kita sebut ma'rifatullah itu sadar Allah, ya. Zikrullah itu sadar Allah. Zikir yang mestinya zikir itu ya sadar Allah itu, ya. Jadi bukan menyebut itu
hubungannya dengan bunyi, hubungannya dengan lafadz itu hanya tangga-tangga saja. Yang kata Ki Buti tadi ya jalan-jalan saja, itu jalannya. Sampai di puncak ya kita nggak butuh jalan itu, sudah sampai. Hanya tangga-tangganya ya. Lafadz Allah, lafadz la ilaha illallah, lafadz apalah, itu tangga-tangga saja. Pada saat kita sudah sampai di puncak, naik gedung, ke puncak gedung, sudah sampai di puncak, ya kita nggak perlu tangga kan? Ya disitulah diam. Tapi jalan untuk diam ini apa serta-merta kita diam itu terus, diam terus itu diam, betul-betul sadar Allah. Kadang-kadang kita langsung diam, itu larinya nggak ke situ, terus ngelamun rono rene, tekon dindi kan kadang-kadang gitu. Ya oleh karena itulah kita dulu berlatih zikir nafas itu dari level-level, dari hu Allah sampai setelah kita mencapai puncak kita masing-masing, karena kita nggak sama ya, puncak kita itu nggak sama-sama sesuai dengan potensi yang diberikan Allah pada saat ini ya, di sini gitu ya. Sampai sejauh mana ya itu puncak kita. Mungkin besok puncaknya udah lebih tinggi lagi, besok udah lebih tinggi lagi begitu. Nah kita belajar ma'rifatullah itu melalui dua yang bisa kita tempuh. Yang pertama melalui Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, melalui belajar ya, belajar atas nama Tuhan ya. Jadi belajar kita itu harus kenceng ke Allah ya, harus tidak lepas dari Allah dalam belajar ya. Belajar memahami melalui ilmu-ilmu, belajar melalui pengalaman-pengalaman. Itu yang pertama, melalui belajar. Yang kedua melalui zikir ya, zikrullah. Jadi dua jalan itu bisa kita tempuh. Ya seharusnya kita tempuh. Terkadang memang kalau kita hanya berzikir saja, zikrullah sadar Allah, ya pada saatnya kita akan mendapatkan pemahaman-pemahaman, mendapatkan ilmu-ilmu dari Allah yang dimana tanpa kita mempelajari sesuatu kita dapatkan itu. Tapi kita juga perlu belajar seperti sharing sini, ini kita belajar ya, belajar memahami ilmu yang seharusnya kita pahami ya. Tadi saya banyak belajar pada jenengan semua, banyak belajar ya, walaupun dalam spiritual saya juga memperoleh, tapi kan ada satu penjelasan yang diberikan Allah yang sifatnya berbeda walaupun substansinya sama ya, sifatnya ada perbedaan-perbedaan itu saling melengkapi untuk memperkuat substansi yang sebenarnya itu. Jadi yang saya dapatkan dari zikir nafas sadar Allah. Mengapa kita menamakan zikir nafas sadar Allah ya? Jadi kita berzikir, nafas ini sebagai alat ya. Nafas, nufus, tanafas tadi ya, sebagai alat. Saya nggak perlu jelaskan tentang nafas karena tadi oleh Ki Buti sudah dijelaskan. Sebagai alatnya, sadar Allah untuk mencapai kesadaran terhadap Allah, untuk mencapai ma'rifatullah. Makanya dikatakan zikir nafas sadar Allah. Ini sanadnya jelas sampai pada Rasulullah, bisa dibuka di YouTube saya. Jadi zikirnya hu, nafas masuk hu, nafas keluar Allah. Itu konsep globalnya seperti itu. Jadi dua ajaran itu dua kunci untuk masuk pada ma'rifatullah. Pintu masuknya lewat mana?
itu masuknya lewat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang tadi diterangkan, dijelaskan masalah titik bak tadi. Ya mungkin dalam YouTube saya ada, karena saya juga pernah membahas itu. Entah saya upload, entah enggak. Kalau dicari mungkin ada ya. Atau mungkin tidak saya upload. Ya, yang berkaitan masalah titik bak itu. Jadi itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di situ nanti kita akan belajar tentang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Disitulah kita belajar mengenal Allah yang tak berpermulaan dan tak berperakhiran. Allah yang tiada permulaan dan tiada akhir ya. Yang selamanya ada. Nggak ada awal, nggak ada akhir. Tak berawal dan tak berakhir. Kemudian dalam Al-Quran juga disebutkan zat yang berawal dan zat yang berakhir. Ada awal, ada akhir, ada. Ya nanti bedanya gimana kita bahas di situ. Ada Allah menjadi sifat al-latif ya, yang maha halus itu yang bagaimana. Allah maha mengetahui itu yang bagaimana. Ya. Memang Allah maha mengetahui, kita paham Allah mengetahui. Tapi bagaimana Allah mengetahui? Itu nanti yang kita bahas, Pak. Allah yang zahir, Allah yang batin. Ya. Itu dalam bahasan-bahasan berikutnya dan sebagainya. Kemudian insya Allah kita juga akan bahas masalah Lauh Mahfudz ya, masalah grand design ya, grand design Lauh Mahfudz atau blueprint semesta ini, termasuk blueprint kita ya. Kita nanti akan kemana sampai kiamat, sampai pembalasan. Nah, tapi nggak cukup satu pertemuan ya, nanti teruslah, karena kita berharap silaturahim kita itu teruslah ya, kita tidak hanya sekedar menjadi sahabat, tapi menjadi satu saudara ya, satu saudara bertauhid ya. Karena di sini konsep Islam itu sebenarnya Islam itu kan berserah total ke Allah ya. Jadi agama yang paling benar adalah agama yang berserah total ke Allah. Jadi kita pakai itu dalam Al-Quran ya, dijelaskan memang agama yang paling benar agama yang berserah ke Allah, berserah total ke Allah. Jadi bukan urusan kita saja yang kita serahkan, tapi semuanya kita serahkan total ke Allah. Itu nanti kalau kita sudah berserah, itu pandangan kita gimana ya, sikap-sikap hidup kita gimana ya, kita akan mengalami dan orang lain akan bisa melihat, terutama yang sefrekuensi akan melihat, akan bisa vibrasi energinya itu akan bisa kita saling memahami lah, saling paham yang kalau sefrekuensi ya itu. Jadi tahu-tahu hilang ya. Tentang cakra tadi ya, tentang cakra itu ya, memang cakra itu titik-titik energi ya. Manusia nggak lepas dari energi yang jumlahnya 300 lebih sebenarnya. Tapi ada 7 cakra besar katanya. Saya sendiri itu meletakkan hati saya bukan di dada. Ya, saya letakkan hati saya di kepala. Ya, karena disitu terangkan bahwa hati itu kayak lintah ya, bentuknya lintah. Ya. Organ tubuh yang bentuknya lintah kan otak ini. Makanya
Saya dulu waktu zikir nafas, hati saya itu saya afirmasikan di dada. Itu nggak bisa seperti tersendat, tercekik terus. Nah, maka ketika saya letakkan di dada, di kepala, itu silatonya langsung wet gitu ya. Jadi kalau kita berzikir nafas itu sebenarnya nggak ada aturan sih, enaknya kita itu kesadaran kita luaskan, kita naikkan, atau dari luar kita masukkan, nggak ada masalah, itu terserah masing-masing. Tapi pengalaman saya itu waktu zikir nafas yang paling mudah kesadaran kita naik 1 jengkal memang ya, naik 1 jengkal. Ini untuk naik ini sulitnya apa? Kita harus, sebenarnya di bun-bunan ini kan ada lubang lah. Kita bisa melihat waktu anak masih bayi itu kan ini empuk ya. Itu sebenarnya lubang. Ini yang akan nembus ya. Kalau orang yang belajar cakra itu menyebut cakra mahkota. Akhirnya di sini terbentuk seperti antena itu loh. Antena itu ya sebenarnya bukan antena ya, ini perumpamaan saja saya biar mudah untuk menjelaskan. Antena itu bisa untuk mengirim dan menerima ya, di sini ada channeling apa? Channeling ke Tuhan, channeling ke Allah ya. Dan channeling itu bisa untuk mengirim dan menerima ya. Mengirim dan menerima. Ketika kita berdoa itu kan komunikasi ke Allah, itu mengirim. Jawaban Allah itu komunikasi dari Allah ke kita, itu menerima. Makanya pengalaman saya bertahun-tahun ketika menerima ilham Allah itu bukan melalui dada, enggak. Walaupun banyak orang mengatakan melalui dada, tapi saya tidak mengalami itu. Saya melalui kepala ini. Ya, jadi channeling saya ada di kepala. Nah, ini menunjukkan cakra mahkota kita udah terbuka. Ya, kalau cakra mahkota udah terbuka, ini bicara tentang cakra, maka kita akan diberi ketajaman dalam segala hal. Ketajaman dalam segala hal, dan disinilah kita punya channeling ke yang laisa kamili syai'un. Itu langsung. Makanya ketika kita itikaf ya, ketika kita itikaf, saya yang biasa melakukan itikaf, walaupun sehari-hari juga sering, tapi yang saya rasakan beruntun itu ketika 10 hari akhir Ramadan ya, nggak melihat ganjil genap nggak. Setiap itikaf itu ada informasi-informasi berupa petunjuk, pencerahan, perintah dan lain-lain yang masuk, dan itu bersambung ternyata. Itu kalau kita itikaf ya, zikir diam itu di segala waktu, terutama malam hari ya. Mengapa kita biasakan zikir jam 2? Karena ini kita anggap masuk jam 1/3 malam. Itu banyak-banyaknya anugerah yang turunkan Allah pada kita. Ya, channelingnya itu gampang. Channelingnya gampang. Nah, ini tentang zikir nafas. Jadi bagaimana agar kita bisa channeling gampang? Ya kita nggak usah bawa apa-apa, nggak usah bawa permintaan, nggak usah bawa doa-doa, nggak usah bawa ilmu, nggak usah bawa dunia, nggak usah bawa permasalahan. Kita betul fitrah, murni, tanpa permintaan, tanpa target, tanpa apa. Kita ke Allah saja. Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Bagaimana mendekat? Ini yang sering jadi pertanyaan. Bagaimana kita mendekat ke Allah?
mendekat ke Allah itu artinya ya dari nggak sadar kita semakin sadar, semakin sadar, semakin sadar, semakin sadar terus, semakin sadar terus, semakin lama semakin sadar, itu artinya mendekat. Ya. Kalau diterangkan secara syariat ya mendekat ya jalan mendekat itu. Tapi ini kan ranahnya ranah spiritual. Jadi semakin menyadari, semakin menyadari, semakin menyadari, semakin menyadari, semakin menyadari terus itu. Saya tidak pernah memperhatikan cakra-cakra saya yang lain. Yang penting saya rileks, kemudian napas masuk, itu langsung naik setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya ya, katakan kalau berhenti di kepala ya dalam diam, Allah. Ya, ketika Allah ini ya udah diam, terus ketika masih di kepala ini lihat ya, yang melihat itu bukan mata ini ya, kesadaran kita seolah-olah melihat gitu loh, seolah kita melihat, kita tembuskan ke kepala ya. Lama-lama terbuka kok kalau kita bisa, kalau kita bicara masalah cakra, lama-lama terbuka dan kita akan masuk ke alam ketuhanan ya. Sebenarnya yang namanya alam ketuhanan ini bukan alam ya. Banyak ahli-ahli sufi yang menggolongkan jenis-jenis alam ya. Mulai dari alam ahadiyah, alam wahdah, ya Giyal. Alam wahdah. Karena dulu waktu saya ngaji Martabat 7 ya ketemu seperti itu ya. Alam-alam itu, dan dari pengalaman saya pokoknya saya abaikan alam itu, saya harus menembus gitu saja. Akhirnya saya ya nggak nyimak ya, dalam perjalanan saya nggak nyimak apa-apa ya, alam apa sudah itu. Lah kalau sudah sampai kini terbuka ini, kesadaran kita akan permanen. Sadar Allah itu akan permanen, insya Allah. Dan di situ kita betul-betul sudah ridho pada Allah. Ridho itu tanpa permintaan, tanpa minta-minta ya. Ridho itu tanpa minta-minta. Ya sudah apa adanya, Allah berikan kita terima. Allah nggak berikan, yes diam aja nunggu. Kita nggak minta apapun ke Allah. Gitu. Lah, apakah berdoa itu salah? Ya berdoa itu betul. Ya. Berdoa betul. Kalau pandangan kita masih pandangan makhluk, pandangan hakikat itu, ya kita berdoa. Tapi kalau kita sudah masuk ke ridhonya Allah ya, ke alam ketuhanan. Kalau kita masih minta berarti kita belum ridho. Itu yang saya alami lah. Makanya dalam YouTube saya itu ada yang berjudul Hidup di Alam Lahut. Yaitu ketika saya ngalami itu dulu terus berkali-kali ternyata oh seperti ini, ya sudah saya buat channel Hidup di Alam Lahut. Jadi di situ kita baru merasakan surganya Allah ya. Ya ayyuhal nafsul mutmainnah, itu jiwa yang tenang. Datanglah kepadaku, masuklah ke dalam surgaku. Ya kita ada di alam itu. Itu yang dalam YouTube saya beri judul ada dua, hidup di kampung akhirat sama hidup di alam lahut, kalau nggak salah itu. Ya itu saja. Pak dan saudara, ini hanya pengantar saja karena ilmunya tadi sudah banyak disampaikan oleh Ki Manik dan Ki Budi tadi. Saya juga bersyukur dengan kehadiran Ki Budi di sini, karena tanpa Allah memperjalankan beliau nggak akan pernah sampai di sini.
Jadi yang saya lihat tadi bukan Ki Budi, bukan Bimane, bukan siapa-siapa. Saya hanya melihat Allah, ya, Allah yang bermanifestasi, berperan menjadi Ki Mane, berperan menjadi Ki Budi, berperan menjadi Pak Heri, berperan menjadi Ki Hari, berperan menjadi Ki Kamari. Kok mesem celuk Ki. Berperan menjadi Kion. Wis saiki jenenge Ki, aku sing mbah wis kadung kita tambah. Semoga kita di pertemuan lagi dalam pertemuan berikutnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa membahas masalah ilmu-ilmu ketuhanan, ya. Walaupun bahasanya sadar Allah atau ma'rifatullah. Demikian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.